Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya, kita kembali lagi mengudara seperti biasa di Pertamina Mandalika International Circuit untuk melihat terbarunya seperti apa serta apa saja kesibukan pengerjaan yang dilakukan saat ini mendekati MotoGP yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 29 September mendatang, teman-teman ya. Nah, saat ini kita berada di area zona tengah, langsung saja kita pantau mulai dari sini untuk melihat ya kesibukan di area zona tengah sekarang mendekati MotoGP. Semak-semak belukar ya dibersihkan, ditebang karena sudah membesar dan tinggi agar semua area zona tengah ini yang luas nanti pada gelaran MotoGP kelihatan rapi dan menarik. Dan yang paling pentingnya untuk kenyamanan teman-teman semua yang ada di area zona tengah ya, seperti para penonton, pengguna UMKM dan bazar di area zona tengah yang akan berjualan nanti pada gelaran MotoGP selama 3 hari, teman-teman ya. Dan inilah dia musola yang saat ini sudah terlihat capaian dan perkembangannya selama dari pembenahan musola. Ini sebuah musola peninggalan dari masyarakat Dusun Ebonot dulu ya, sebelum adanya sirkuit, jadi sudah ada musola seperti ini. Dan sekarang mendekati MotoGP tahun ini, musola di area zona tengah sedang dibenahi ya oleh pihak pengelola di kawasan Mandalika ini, teman-teman ya, supaya lebih bagus dan lebih mewah dan lebih aman dan nyaman ya para penonton semua nanti yang melaksanakan ibadah agar lebih khusyuk ya di musola yang dekat dengan tribun penonton. Untuk itu teman-teman semua sekarang bisa menemukan tempat ibadah yang dekat dengan sirkuit Mandalika, ada masjid dan ada musola, teman-teman ya, dan sarana pendukung lainnya yang sudah lengkap ya, makin lebih baik kawasan Mandalika ini. Kawasan pariwisata super prioritas, teman-teman, memiliki tempat destinasi wisata yang indah, teman-teman. Apalagi di sekitaran sirkuit ini, pantainya sangat indah dan lokasi sirkuit berada di pinggir pantai, mencerminkan pada dunia sirkuit terindah di dunia, teman-teman. Dan juga di sekelilingnya perbukitan yang indah, teman-teman. Dan juga lintasan layoutnya dari sirkuit Mandalika memang cantik dan keren. Dan baik, kemudian di sini kita berada di lintasan tikungan kedua, 3 dan keempat ya, seperti ini kondisinya. Di sini juga jarang kita shot dari kamera udara, dan pada kesempatan hari ini kita melihat ya spesial buat teman-teman semua untuk sirkuit Mandalika terbarunya. Dan juga area rumput ya, kita ketahui terus dilakukan perawatan penyiraman setiap hari biar area rumput di pinggir trek terutama kelihatan menghijau dan asri. Di tampilan televisi internasional semua dunia bisa melihat. Serta di area zona tengah sekarang ya, terlihat dari kamera udara pada sore hari ini nampak kelihatan rapi, teman-teman ya, karena sudah dilakukan pemerapian, pemotongan semak-semak belukar serta pemotongan rumput. Dan terus dilakukan perawatan untuk area zona tengah, tinggal melakukan ya perawatan lebih hijau lagi untuk area rumput yang sudah rapi tersebut di area zona tengah, agar semuanya area rumput di sirkuit Mandalika kelihatan hijau dan asri. Untuk sirkuit Mandalika kali ini agar tidak seperti tahun lalu, memang kita ketahui kelihatan jelas ya bahwa area rumput pada saat itu kelihatan kering, dan sekarang ini walaupun MotoGP masih beberapa minggu, kelihatan rumputnya makin segar ya, tumbuh subur dan kelihatan menghijau, teman-teman ya, untuk sambut MotoGP tahun ini. Walaupun saat ini di sirkuit Mandalika sedang menghadapi musim panas, sudah lama ya musim panas, untuk itu semua area kelihatan kering, tapi itu tidak jadi masalah ya, karena terus dilakukan perawatan pasti akan membuahkan hasil yang baik, maksimal dan luar biasa. Nah, inilah dia, kita berada di depan dari pedok sirkuit Mandalika. Kita lihat area rumputnya masih terus ditutup. Ini nanti akan kelihatan jelas hasilnya karena sudah lama, beberapa minggu ya, 1 minggu lebih lah ditutup ya area rumput di sini. Nanti akan dibuka, akan kelihatan hasil dari selama penutupan menggunakan plastik khusus ya untuk area rumput di depan pedok ini kelihatan hijau asri, keren dan menarik, teman-teman. Dan juga persiapan dari acara berikutnya yang mana kita ketahui beberapa hari besok pagi mulai ya untuk gelaran dari Pertamina Mandalika Racing Series. Jadi ada gelaran balapan ya terlebih dahulu menjelang dari balapan MotoGP. Ya, inilah dia persiapan yang luar biasa ya, layaknya podium seperti MotoGP dibuat ya, walaupun Mandalika ini sekelas nasional tapi seperti layaknya di gelaran MotoGP untuk podiumnya, luar biasa. Inilah dia tikungan ke-16 di ujung sana. Untuk area run off-nya sudah tercat, dan kalau kita lihat ya masih kelihatan baru warna catnya, tidak dilakukan pengecatan, jadi seperti itu.
Nah, jadi nanti akan dilakukan pengecatan di sirkuit Mandalika bagian cat yang sudah pudar, tidak kelihatan jelas, itu yang dilakukan pengecatan, teman. Dan persiapan yang lain di belakang tribun, karena ini nanti di tribun sini akan diduduki oleh para penonton semua, dikasih secara percuma atau gratis buat sahabatku semuanya. Siapa saja yang mau menonton, menyaksikan dari gelaran Mandalika Racing Series, kita bisa duduk di tribun K di sini. Dan baiklah, kita lanjut di area berikutnya. Di sini kita berada di jalur provinsi. Kita lihat di sampingnya saat ini progres pengerjaan ya, pengecatan tebing bukit ya dengan warna putih, dan juga pemasangan dari material besi sebagai nanti tempat papan sponsor baru yang akan terpasang di depan tebing bukit yang ada di jalur provinsi di sini. Nah, kesibukan pengerjaan ini sudah mulai selama 3 hari dan hasilnya sudah sejauh ini capaian dan perkembangannya. Mulai dari awalnya tebing bukit di sini dilakukan pengecatan sehingga sudah terlihat merata ya warna cat warna putih ini di tebing bukit ini sebagai background nanti agar lebih bagus tampilan dari papan sponsor ya di hadapan pengguna jalan provinsi dan sirkuit Mandalika ya. Di sini tepatnya sangat dekat dengan sirkuit, berada di pintu gerbang utama sirkuit Mandalika. Dan di sini juga sponsor lainnya sudah terpasang seperti sponsor Enjourney dan papan sponsor lainnya. Jadi sirkuit Mandalika ramai ya diminati oleh produk papan sponsor lainnya. Dan kemudian di sini kita menemukan ya kesibukan para pekerja yang saat ini melakukan penggalian di area taman yang kelihatan saat ini taman depan sirkuit hijau dan asri ya. Tanaman seperti pepohonan yang ditanam beberapa tahun yang lalu sudah 1 tahun sudah kini tumbuh membesar subur, kelihatan menghijau. Begitu juga rumput yang ada di taman sini. Inilah dia fasilitas ibadah sholat ya berupa masjid yang ada di depan sirkuit. Jadi masjid di sini adalah masjid pengganti masjid yang ada di sirkuit Mandalika dulu. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah mengetahuinya yang sering mengikuti dari progres pembangunan sirkuit Mandalika mulai awal sampai sekarang. Jadi masih ingat ya, masjid tersebut bernama Masjid Al-Hakim. Lalu dia kita sudah masuk kembali di sirkuit Mandalika melihat di area belakang pedok. Saat ini persiapan untuk gelaran yang akan digelar besok pagi Mandalika Racing Series ya, karena besok pagi akan dilakukan pre-practice terlebih dahulu. Inilah dia sebuah material bahan-bahan logistik sudah sampai teman-teman ya. Saat ini kru dan para pembalap sedang sibuk di pedok garasinya masing-masing. Baik, kita lanjut lagi teman-teman ke depan. Inilah dia VVIP Deluxe sebagai tribun, bisa kita bilang tribun yang mahal karena itu seharga 10 juta bahkan lebih teman-teman ya. Dan inilah dia lintasan trek lurus. Kita lihat langsung ya kemajuan perkembangan perubahan dari selama ya tribun ini dibenahi. Nah, jadi tribun ini kita masih ingat sudah 2 minggu lebih dibenahi dan hasilnya sudah sejauh ini makin banyak material besi baru yang sudah terpasang mulai dari tiang dan kerangka, tinggal nanti akan ditutup menggunakan atap yang sama seperti apa yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi ada 3 alat kren yang saat ini berfungsi ya dikerahkan untuk mempercepat dari segala progres pengerjaan di sini. Rampung tepat waktu. Jadi ditargetkan rampung ya, kita prediksikan beberapa sekitar 1 minggu lebih lah ini rampung untuk pengerjaan tribun ini. Biar para penonton nanti aman dan nyaman ya, tidak kepanasan lagi sebab tribun kali ini berbeda dengan tribun tahun lalu yang mana atapnya tahun lalu kelihatan pendek dan sekarang ini atapnya lebih besar memanjang ke depan sehingga para penonton terlindungi dengan atap yang lebar memanjang ke depan ini. Tidak kepanasan teman-teman ya. Luar biasa kemajuan perkembangan sirkuit Mandalika. Supaya sirkuit Mandalika ya agar lebih beda dan lebih baik ya menyambut MotoGP tahun ini daripada sebelumnya, agar lebih baik ya tahun ini. Dan seterusnya sirkuit Mandalika akan terus menggelar event balap MotoGP. Ini adalah event besar ya sekelas MotoGP ini semua dunia ya, banyak fans-fansnya di seluruh dunia. Untuk itu sirkuit Mandalika akan ditonton dunia nanti, mulai dari pemandangan dan balapannya semua akan disorot, dipromosikan oleh media asing maupun media yang ada di nasional ini teman. Dan kemudian itu di sini kita berada di ketinggian dari atas Bukit 360. Nah, ini adalah bukit yang mana andalan keunggulan sirkuit Mandalika ini tersendiri teman-teman ya, yang mungkin teman-teman tidak bisa temui
bukit seindah ini yang berada di tepi pantai. Ya, dikelilingi lintasan, kita bisa melihat 360 derajat dan juga ada tribun di bukit dengan jalan yang indah juga ya menuju ke bukit sini. Kelihatan banyak tikungan dan juga di sini dibuatkan untuk tempat sponsor baru dari sirkuit Mandalika yang akan terpajang membentang ya, untuk tampilan dari sirkuit Mandalika makin seperti di Eropa teman-teman ya. Inilah dia 4 tiang sudah didirikan. Dan ini letaknya sangat cocok ya, pas sekali berada di depan lintasan, di bawah bukit dengan jalan yang keren seperti ini.